Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Al-Fauzan Ramadhani Simangunsong MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Biostatistika. Kami dari kelompok 9, saya Cindy Aulia Pratiwi dan rekan saya Devani Zaskia Putri ingin mempresentasikan hasil penelitian mini riset kami terkait dengan judul analisis tren angka kelahiran di klinikasi ibu Deli Tua tahun 2025, yang dimana latar belakangnya angka kelahiran merupakan indikator penting dalam kesehatan masyarakat karena berkaitan langsung dengan perencanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selama ini, analisis fertilitas di Indonesia lebih banyak menggunakan data survei besar, padahal data klinik bersalin juga menyimpan informasi yang sangat penting, khususnya untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis tren kelahiran dan karakteristik ibu serta bayi berdasarkan data persalinan di klinikasi ibu Deli Tua selama tahun 2025. Selanjutnya, cara mengolah data yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Devani. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengolahan data kami. Jadi data dalam penelitian ini kami olah secara bertahap karena sumber datanya berasal dari data sekunder, yaitu buku register persalinan di klinikasi ibu Deli Tua. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menyalin seluruh data persalinan dari register ke dalam lembar kerja elektronik. Setiap satu persalinan kami masukkan sebagai satu baris data, sedangkan variabel seperti bulan persalinan, usia ibu, paritas, jenis kelamin bayi, berat badan lahir, dan jenis persalinan kami masukkan sebagai kolom. Setelah itu kami melakukan pengecekan data atau biasa disebut dengan cleaning data. Pada tahap ini kami memastikan tidak ada pencatatan ganda dan memeriksa kelengkapan data. Jika ada data yang kosong, misalnya berat badan lahir atau jenis kelamin bayi, data tersebut tetap kami pertahankan untuk perhitungan jumlah kelahiran per bulan. Tetapi tidak kami masukkan pada analisis variabel yang membutuhkan data lengkap. Selanjutnya kami melakukan pengelompokan variabel sesuai definisi operasional. Usia ibu kami kategorikan menjadi kurang dari 20 tahun, 20-35 tahun, dan lebih dari 35 tahun. Berat badan lahir kami kelompokkan menjadi BBLR, normal, dan makrosomia sesuai standar. Paritas kami kelompokkan berdasarkan anak keberapa. Setelah data siap, analisis yang kami lakukan bersifat deskriptif. Kami menghitung jumlah kasus dan persentase untuk setiap kategori. Misalnya distribusi kelahiran per bulan, distribusi usia ibu, paritas, dan jenis persalinan. Untuk beberapa variabel seperti usia ibu dan berat badan lahir, kami juga menghitung nilai rata untuk menggambarkan kecenderungan umum. Dari hasil analisis tersebut, kemudian kami sajikan dalam bentuk tabel dan grafik seperti diagram garis untuk melihat tren kelahiran per bulan, diagram pie untuk kategori berat badan lahir, dan diagram batang untuk jenis persalinan. Dan yang terakhir itu hasil yang kami peroleh, kami interpretasikan dengan mengaitkannya pada teori dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada hanya menampilkan angka, tetapi juga menjelaskan maknanya dalam konteks pelayanan kesehatan ibu dan anak. Begitu saja, saya kembalikan kepada rekan saya sendiri. Nah, metode penelitian yang kami gunakan itu menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari buku register persalinan klinikasi ibu Deli Tua periode dari Januari sampai November 2025. Kenapa pendekatan ini dipilih? Karena bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan pola kelahiran tanpa melakukan intervensi terhadap variabel yang diteliti. Adapun variabel yang kami ambil itu yang pertama itu bulan persalinan, kedua usia ibu, 3 paritas yang anak keberapa, keempat jenis kelamin bayi,
kelima, berat badan lahir, keenam, panjang badan dan lingkar kepala, dan yang ketujuh, jenis persalinan. Nah, tren kelahiran per bulannya berdasarkan hasil analisis selama Januari sampai November 2025 tercatat 96 persalinan dengan puncak kelahiran tertingginya itu pada bulan April sebanyak 14,58%, sedangkan yang terendah itu pada bulan November sebesar 3,13%. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi kelahiran yang dapat dipengaruhi oleh faktor musiman dan sosial. Informasi ini penting untuk perencanaan tenaga kesehatan dan fasilitas persalinan. Selanjutnya saya serahkan kepada Devani. Baik, selanjutnya ada karakteristik usia ibu. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar ibu melahirkan berada pada rentang usia 20 sampai 35 tahun, yaitu sebesar 81,3%. Rentang usia ini termasuk usia reproduktif sehat, sehingga secara umum memiliki resiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang rendah. Namun demikian, masih terdapat sekitar 15% ibu yang melahirkan pada usia di atas 35 tahun. Kelompok usia ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap komplikasi baik selama kehamilan maupun saat persalinan. Sehingga pengawasan antenatal menjadi sangat penting. Selanjutnya ada paritas ibu. Pada paritas ibu ini mayoritas persalinannya terjadi pada anak pertama dan kedua, yaitu sekitar 69,8%. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan keluarga kecil di masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan program keluarga berencana atau biasa disebut dengan KB yang dicanangkan pemerintah serta tren penurunan angka fertilitas di Indonesia. Dengan paritas yang relatif rendah, diharapkan resiko komplikasi persalinan juga dapat ditekan. Yang selanjutnya ada jenis kelamin dan berat badan lahir. Dari segi jenis kelamin, bayi laki-laki sebanyak 55,4% dan bayi perempuan 44,6%. Dari perbedaan ini masih berada dalam batas rasio normal, sehingga tidak menunjukkan ketimpangan tertentu. Selanjutnya dari segi berat badan lahir, sebagian besar bayi lahir dengan berat badan normal, yaitu sekitar 90,5%, namun masih ditemukan 7,1% bayi dengan berat badan lahir itu rendah atau BBLR, serta 2,4% bayi dengan makrosomia. Walaupun jumlahnya relatif kecil, kasus BBLR ini tetap perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan peningkatan resiko masalah kesehatan pada masa neonatal. Selanjutnya ada jenis persalinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 53,8% persalinan berlangsung secara normal, sementara 6,2% dilakukan dengan tindakan seksional sesar. Angka persalinan SC ini tergolong cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap indikasi medis agar tindakan operasi benar-benar dilakukan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan kesehatan, serta untuk meminimalkan resiko yang tidak diperlukan bagi ibu maupun bayi. Selanjutnya ada implikasi kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa implikasi penting dalam bidang kesehatan masyarakat. Yang pertama itu, data ini dapat membantu pihak klinik dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dan logistik berdasarkan pola kelahiran. Kedua, hasil ini dapat menjadi dasar dalam pemantauan kehamilan beresiko tinggi, khususnya pada ibu dengan usia di atas 35 tahun. Ketiga, penelitian ini mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan antenatal dan persalinan. Dan yang terakhir, hasil ini menegaskan bahwa analisis biostatistik ini sangat penting di tingkat fasilitas kesehatan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data. Baik, kesimpulan dari penelitian ini, tren kelahiran di klinik kasih ibu Deli Tua menunjukkan pola fluktuatif dengan puncak pada bulan April. Mayoritas ibu berada pada usia reproduktif sehat dan melahirkan anak pertama ataupun kedua. Sebagian besar bayi lahir dengan kondisi normal, namun
proporsi sektio sesar yang cukup tinggi menunjukkan perlunya evaluasi praktik klinis secara berkelanjutan. Baik, itu saja. Saya serahkan kembali kepada rekan saya, Cindy. Baik, sekian pemaparan presentasi dari mini riset kami. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Terima kasih kepada Bapak atas bimbingannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.